Biarlah di dalam ungkapan hati kami yang terdalam, sekalipun di dalam sebuah situasi yang tidak ideal dalam hidup kami, situasi yang mungkin banyak pergumulan, situasi mungkin yang membuat kami sulit untuk melihat kehidupan ini kembali. Namun biarlah karena Engkau sendiri, karena pribadimu sendiri, yaitu adalah Yesus, yang menjadi satu-satunya kekuatan kami ketika kami hendak merasa putus asa, ketika kami hendak ingin menyerah. Namun kami ingin jujur di hadapan Tuhan, kalau bukan karena kekuatan dari Engkau, kami memang tidak mampu pada dasarnya. Dan kami bersyukur Kristus telah memberikan kekuatan itu kepada kami melalui Roh Kudus, sehingga dalam kondisi apapun di dalam hidup kami bisa betul-betul menggunakan iman kami dengan sangat baik, sehingga kami rindu Tuhan, di akhir hidup kami pun kami tetap menyuarakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Biarlah ini yang menjadi pengakuan iman kami, biarlah ini menjadi apa yang ada di dalam hati kami terdalam. Terima kasih, kami ingin sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya sungguh Tuhan, Injil-Mu yang indah itu kembali menyentuh hati kami, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus menikmati Engkau di dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di dalam pai itu. Memang kamu adalah murid, namun kamu harus memahami bahwa kamu harus mengalami kuasa Injil di dalam hal apa. Nah, ini adalah sebuah keindahannya. Di dalam setiap murid-murid yang berbeda, itu punya sentuhan dan juga nuansa yang berbeda juga. Nah, hari ini secara khusus kita akan membahas sama-sama mengenai perjumpaan Yesus dengan Maria Magdalena. Ini adalah satu perempuan dan juga beberapa perempuan yang ada dicatat di dalam Injil Matius, Markus dan juga Lukas. Namun Yohanes secara khusus menotis mengenai Maria Magdalena ini di dalam perjumpaannya dengan Yesus ya. Dan ini sungguh ada sesuatu hal yang ingin Yesus tunjukkan. Kenapa Yesus itu harus berjumpa dengan seorang perempuan? Kenapa Yesus itu harus berjumpa dengan Maria Magdalena setelah kebangkitannya? Kenapa dia tidak langsung bertemu dengan Petrus? Kenapa dia tidak langsung bertemu dengan Thomas? Kenapa dia tidak langsung bertemu dengan murid-murid pria yang lainnya? Tapi kenapa dia bertemu dengan Maria Magdalena sebagai sebuah pembukaan dari kebangkitannya? Ini adalah sebuah keindahannya. Dan hari ini kita ingin bahas secara bersama-sama. Maka dari itu saya ingin mengajak kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Bapak Ibu di rumah bisa melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan pandu. Elai memberikan perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16 adalah ayat yang sangat indah. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Dan akhirnya Maria berpaling kepada Yesus. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan Rabuni, artinya guru. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu."
kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18 yang menjadi sebuah transformasi Maria. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Wow, ini adalah sebuah teks yang cukup panjang namun sangat indah untuk direnungkan. Maka dari itu ada 3 hal yang ingin saya coba bangun di dalam pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan melihat siapa sih perempuan yang menangis ini. Siapa sih perempuan Magdalena ini? Kenapa sih dia begitu haru menangisi Yesus? Lalu ketika kita sudah melihat siapa dia dan mengapa dia menangis, kita akan masuk kepada perjumpaan yang Yesus lakukan. Tentu di sini Yesus datang dengan sebuah maksud. Ada sesuatu yang sedang dialami oleh Maria dan sesuatu ini akan dikoreksi oleh Yesus. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada satupun murid yang sebenarnya sempurna. Semua murid sedang berjuang untuk serupa dengan gurunya, dengan Yesus yang menyelamatkan dia. Namun kita akan melihat ada kerapuhan Maria ketika dia sedang menangisi Yesus. Dan yang terakhir, kita akan menutup di dalam sebuah transformasi Injil. Apa yang Yesus berikan kepada Maria dan kepada kita manusia yang berdosa ini. Kita akan coba masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu adalah perempuan yang sedang menangis. Di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini tadi. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kita akan lihat dulu Maria Magdalena ini sebenarnya siapa. Sebab kalau kita baca di dalam kisah Injil banyak sekali Maria. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria yang lain dan juga ada Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena ini? Ada beberapa kesaksian di dalam Alkitab yang mengisahkan mengenai siapa Maria Magdalena. Secara khusus di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 1-3 dikatakan begini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama dengan dia dan juga beberapa perempuan. Saudara lihat, jadi ketika Yesus sedang berjalan di kota, Yesus itu bukan hanya diiringi oleh murid-murid yang pria. Namun Injil mengatakan apa? Ada juga loh murid-murid yang wanita. Jadi kita lihat ya, di situ ada para wanita yang selalu mengikuti Yesus dari kota ke kota. Dan tidak asing sekali ketika Yesus masuk ke dalam satu kota, dia tetap diikuti oleh banyak sekali orang. Dan itu dikatakan murid-murid. Dan ada perempuan-perempuan di sana. Kita lanjutkan lagi, yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohanes istri Kuza bernama Herodes, Yohana, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Wow, lihat ya. Perempuan-perempuan ini ngikut Yesus dan melayani Yesus dengan apa yang dia punya, itulah kekayaan mereka. Mungkin secara fisik kita bisa memahami, perempuan gak bisa terlalu kuat tenaganya untuk mungkin berjalan bersama Yesus, mungkin untuk memikul sesuatu atau hal yang lainnya yang berbicara mengenai tenaga. Namun di sini kita sangat indah melihat Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lain adalah perempuan yang ikut melayani Yesus melalui harta mereka. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari kesaksian Lukas ini? Minimal ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan mengenai siapa Maria Magdalena ini. Yang pertama tentu dia adalah salah satu murid dari Yesus. Karena kita tadi lihat kisahnya. Yang kedua, dia adalah perempuan yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi lihat ya, sebenarnya perempuan ini adalah perempuan, Maria Magdalena ini adalah perempuan yang pernah ditolong oleh Yesus ketika dia sedang dikuasai oleh 7 roh jahat. Tidak ada kesaksian Injil yang lebih menegaskan bagaimana kuasa roh jahat ini sedang mencengkeram Maria Magdalena. Hanya sebatas ini. Namun kita lihat ada pengalaman yang sebelumnya yang telah dialami oleh Maria Magdalena bersama dengan Yesus. Makanya kita ngerti nih, kenapa Maria Magdalena betul-betul sayang sama Yesus. Dia betul-betul pengen ikut Yesus. Bahkan ketika Yesus mati pun dia nangis. Ketika kebangkitan pun dia tetap datang untuk menaruh rempah-rempah. Karena dia begitu mengasihi Yesus, dia tahu kenapa. Karena ada satu pribadi ini yang begitu mengasihi hidupnya. Yang telah membebaskan dia dari 7 roh jahat itu. Lihat ya, betapa pengalamannya sangat indah. Lalu juga yang ketiga, kita bisa melihat Maria Magdalena adalah perempuan yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Tadi kita udah lihat, dia berarti orang yang kaya.
dia punya banyak uang, dia punya banyak harta, dan dia melakukan pelayanan itu. Ya mungkin dengan hartanya, dia bisa membelikan Yesus makanan dengan murid-murid pria yang lainnya, dia bisa membelikan minum atau lain sebagainya. Artinya dia punya uang, dia tidak keep uangnya sendiri, tapi dia berani untuk memberikan buat Yesus. Wow, bukankah ini seorang perempuan yang sangat hebat di dalam mengikut Tuhan. Dia punya harta, tapi dia nggak keep hartanya sendiri untuk dirinya, bahkan dia melakukannya itu dan dia kasih untuk sebuah pelayanan. Lalu juga di dalam bagian yang terakhir, Maria Magdalena adalah perempuan yang setia mengikuti Yesus sekalipun di dalam penyalipan. Kita lihat dengan jelas dalam Yohanes pasal 19 ayat 25. Dikatakan begini, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Lihat ya, dari awal dia ketemu Yesus, bahkan sampai Yesus mati, Yesus sudah dikubur, dia tetap ada. Bahkan di dalam peristiwa penyalipan, dikala murid-murid yang lain kabur, murid-murid pria itu pada pergi meninggalkan Yesus karena takut. Bahkan ada juga murid yang akhirnya gagal. Mereka menyangkal, mereka menjual. Tapi di sini kita lihat Maria Magdalena tidak melakukan itu. Ketika penyalipan pun dia ada di dekat situ. Dan dia melihat orang yang begitu dia kasih itu tergantung mati di salib. Lihat betapa mengerikan hatinya. Betapa mengerikan gejolak hatinya ketika orang yang begitu dikasihinya akhirnya mati dengan sangat mengenaskan. Akhirnya kita bisa masuk. Kenapa sih Maria Magdalena itu dikatakan di dalam Injil Yohanes, dia berdiri dekat kubur lalu dia menangis. Sambil menangis dia masuk ke dalam kubur itu. Lihat, ini sebuah tangisan yang begitu punya arti yang sangat dalam. Apa sih alasannya dia menangis? Yang pertama adalah kita bisa lihat bahwa Yesus yang mengampuni dan mengasihinya itu telah mati. Sangat jelas. Alasan dia nangis, Yesus sudah mati. Yang kedua, kita juga bisa lihat ini adalah sebuah konteks yang sebenarnya sedang beredar pada masa itu. Ada dugaan bahwa mayat Yesus itu diambil orang. Makanya kenapa kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang kedua. Dan juga beberapa kali dia mengatakan berbicara kepada malaikat yang tadi dia temui. Guru, mayat guruku sudah diambil orang. Mayat guruku dicuri oleh orang. Mayat Yesus dicuri oleh orang. Kenapa? Karena kita memang melihat di dalam konteks pada masa itu, sekitar abad 40-an, itu sangat marak pencurian mayat. Bahkan kaisar pada waktu itu sampai akhirnya memberikan sebuah perintah kepada kerajaan yang dipimpinnya, kepada daerah yang dipimpinnya. Kalau andai kata ada orang yang merusak kuburan dan akhirnya mencuri mayat yang di dalamnya dan juga beberapa hal yang ada di dalamnya, orang itu harus dihukum mati. Karena memang sangat marak. Maka sangat wajar ketika Yesus itu hilang dari kuburnya dengan batu yang terguling, Maria itu langsung keinget, jangan-jangan dicuri orang, jangan-jangan mayat Yesus diambil sama orang. Artinya dia pikiran pasti ke sana. Kenapa? Karena memang dia hidup di dalam sebuah konteks keadaan yang banyak sekali pencurian mayat pada masa itu. Lalu yang terakhir kita juga lihat, alasannya apa? Karena dia merasa apa? Yesus itu tidak dapat dikuburkan dengan layak akhirnya. Enak banget, dia sudah mati, dia dapat kuburan. Dari Simon, dari Kirene. Sudah dikasih kuburan yang layak, tapi ternyata mayatnya hilang. Mayatnya dicuri. Dan dia begitu menangis tambah menjadi-jadi. Kenapa dia pikir, ya ampun orang yang aku kasih kok hilang. Dia gak bisa dikubur dengan layak dong. Aku pun gak tahu sekarang dia ada di mana. Kenapa Maria bisa berpikir seperti itu? Karena memang di dalam konteks Timur Tengah, mayat itu sangat dihargai untuk apa? Untuk dikubur dengan layak. Makanya kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 31 ayat 9 sampai 13. Itu kan ada cerita mengenai Saul dengan anak-anaknya mati. Di dalam cerita itu sebenarnya sampai dituliskan apa? Bahwa orang-orang yang di bawah pemerintahan Saul itu rela loh. Dia ambil mayatnya Saul, dia turunin dengan mayat anak-anaknya dari atas tebing ya. Atas tempat yang tinggi untuk diturunin ke bawah, diambil mayatnya dari kota musuh. Sampai mereka berani mengorbankan dirinya untuk mengambil mayat, 4 mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Orang-orang yang diperintah Saul pada masa itu sampai berani loh mengorbankan dirinya. Dia harus masuk ke tembok musuh, dia gantung mayatnya, dia turunin mayat sampai bawah. Untuk apa tujuannya sebenarnya? Karena mereka hidup di dalam konteks Timur Tengah yang sangat menghargai mayat dikubur dengan layak.
Makanya kita bisa memahami bukan ketika Maria begitu menangis ketika mayat Yesus nggak ada. Di pikirannya juga semakin dalam. Ini orang baik, ini orang sangat mengasihi aku. Aku pun dikasih sama dia. Aku mau dia dikubur dengan sangat layak. Makanya kenapa? Aku pengen sekali dia itu ada di dekat aku. Aku pengen lihat dia betul-betul dikubur dengan sangat baik. Ini ada di dalam hati Maria. Kita lihat. Bahkan di dalam salah satu tulisan Agustinus, kalau kita lihat, dalam salah satu tulisan Agustinus itu pernah menuliskan satu buku yang sangat kecil, tipis, saya pernah baca. Dan di dalam buku itu dituliskan, salah satu wujud kita menghayati tubuh yang Tuhan berikan, itu adalah ketika mayat itu ada di depan kita. Agustinus sampai bilang, sekalipun orang ini sudah mati, sekalipun orang ini udah jadi mayat, tinggal tubuhnya yang mati yang tidak berfungsi lagi, nafasnya itu sudah tidak ada. Tapi Agustinus bilang apa? Kalau kita sangat menghargai ciptaan Tuhan, kita sangat menghargai tubuh yang Tuhan ciptakan buat kita, kita pun akan menghargai tubuh orang yang sudah mati. Makanya kita gak bisa sembarangan bukan? Kalau kita masuk ke dalam peti, lihat orang-orang yang dikubur dalam peti. Orang itu pasti lihat, oh, posisinya harus begini. Ya gak apa-apa, karena itu menghargai orang yang sudah mati itu. Mungkin orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Sebatas itu, artinya kita tidak sembarangan aja. Ya sudahlah, sudah mati masuk lubang saja sudah, tidak perlu dipikir lagi. Enggak. Bahkan dalam tulisan Agustinus di dalam abad-abad awal aja, sangat kental juga. Karena kenapa? Karena memang di dalam kondisi itu, kondisi Timur Tengah yang ada memang seperti itu. Dan ini sangat kental sekali. Dan ini adalah salah satu alasan mengapa Maria begitu menangis. Dan kita lihat, karena apa? Karena Yesus yang dia kasih itu betul-betul hilang dari matanya dan dia tidak bisa jenguk lagi dalam kondisi yang mati. Kita lihat, kalau kita sampai titik ini, kita bisa ambil kesimpulan begini saudara. Bahwa Maria Magdalena adalah sosok murid Yesus yang sejati. Tangisannya menunjukkan bahwa ia itu sangat mengasihi gurunya. Bukankah begitu? Maria Magdalena betul-betul sangat mengasihi Yesus. Dan kita mungkin bisa bilang sama dia, wah, ini Maria Magdalena adalah murid yang sejati nih. Dia berani keluar harta, dia berani keluar banyak biaya untuk Yesus. Bahkan dia menangis ketika Yesus gak ada. Wah, ini sangat mengasihi gurunya. Namun kalau memang seperti itu keadaannya dan kita bisa tarik kesimpulan itu. Satu sisi memang betul. Tapi kalau memang dia adalah sudah murid yang sejati, murid yang sempurna, mengapa Yesus harus mengadakan perjumpaan dengan dia ketika Yesus bangkit? Ini menarik sebenarnya. Memang satu sisi kita lihat dia adalah orang yang hebat, orang yang sejati seakan-akan jadi murid Yesus. Tapi kenapa toh Yesus masih melakukan perjumpaan dengan dia? Berarti sesuatu yang ingin Yesus katakan kepada dia. Dan ini adalah poin kedua yang akan kita bahas. Perjumpaan dengan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 12-15 dikatakan begini. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Ayat 14-15. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Tuhan, "Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambil dia." Saya ingin menunjukkan ada sebuah kontras yang sangat berbeda. Ada sebuah persamaan dan juga ada sebuah kontras yang berbeda. Kita lihat ketika Maria sudah masuk ke dalam kubur itu, dia bertemu, disampaikan sama dua malaikat. Malaikat ini memberikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya mirip dengan apa yang Yesus tanyakan akhirnya. Sekalipun Maria waktu itu belum tahu yang nanya yang kedua itu adalah Yesus. Tapi saya lihat ada hal yang sama, ada hal yang juga berbeda dari pertanyaan dua pribadi ini. Ketika malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus pun sama, juga bilang apa? "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan akhirnya yang kedua, ini yang tidak dikatakan oleh malaikat dan dikatakan oleh Yesus. Malaikat setelah mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Akhirnya Maria Magdalena menjawab, "Tuanku itu diambil orang." Lalu ketika Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Yesus menekankan satu hal yang tidak ditekankan oleh malaikat. Dia bilang apa? "Siapakah yang engkau cari?" "Tuhanku dicuri orang," akhirnya Maria bilang. Yang ditekankan oleh Yesus dalam bagian ini adalah, siapa yang engkau cari?
Dan ini tidak ditekankan oleh malaikat pada waktu itu. Apa artinya sebenarnya kalau kita lihat ini? Yesus menekankan mengenai satu hal yang tidak dikatakan oleh malaikat, yaitu identitas mengenai dirinya. Malaikat cuma tanya, ibu kenapa kau menangis? Yesus akhirnya Maria bilang apa? Tuhanku dia curi orang. Tapi ketika Yesus yang datang, Yesus gak cuma berhenti, ibu kenapa kau nangis? Yesus tambahin apa? Siapa yang kau cari? Saudara ngerti maksud Yesus apa di sana? Yesus itu sedang menekankan mengenai identitas dirinya. Ibu, kamu boleh menangis. Kamu boleh menangisi aku sebenarnya. Tapi kamu juga harus tahu siapa yang kamu tangisi. Kamu harus memahami siapa yang kamu sedang tangisi itu. Dia bukan pribadi orang yang biasa. Maka Yesus tekankan apa? Siapa yang kamu cari sebenarnya. Kita harus mengakui apa? Di dalam diri murid yang sejati sebenarnya masih tersimpan loh kerapuhan yang dapat membawa kita untuk berpusat pada diri kita sendiri. Kita lihat satu sosok Maria Magdalena. Dia seperti murid yang sejati. Dia hebat. Dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bahkan powerful melakukan untuk Tuhan. Tapi lihat, ketika Yesus mati, dia begitu haru menangis. Sampai-sampai tuh dia lupa loh siapa yang dia tangisi. Nanti saya akan menunjukkan. Sebenarnya banyak sekali hal yang kita bisa lihat. Kenapa Yesus menunjukkan identitas dirinya. Dan ini menjadi kerapuan Maria. Maria memang sayang sama Yesus, betul dia sayang. Tapi cara dia sayang sama Yesus itu yang keliru. Ketika Yesus mati dia jadi lupa apa yang pernah Yesus katakan pada masa yang lalu. Ketika Yesus bersama-sama dengan dia. Makanya kenapa ketika Yesus datang ke Maria, dia tanya sekali lagi. Siapa sih yang kau tangisi? Siapa sih yang kau cari? Ini adalah tangisan tanpa pengharapan sebenarnya. Dan ini adalah kekeliruan dari Maria Magdalena. Kita lihat dia nangis, kita lihat dia mungkin respect dengan Yesus. Tapi lihat, Yesus melihat hal yang berbeda dari diri Maria. Ini adalah sebuah tangisan tanpa pengharapan. Saudara jangan salah pikir. Jangan salah pikir artinya apa? Wah di dalam kesedihan kita gak boleh nangis dong. Wah dalam kesedihan kita gak bisa mengungkapkan emosi kita lewat tangisan kita dong. Sangat boleh. Bahkan kalau kita lihat dalam kesaksian Injil pun Yesus pun pernah menangis bukan? Ketika Lazarus mati. Yohanes 11 ayat 35 dikatakan apa? Maka menangislah Yesus. Yesus pernah nangis kok. Enggak ada yang salah dengan tangisan sebenarnya. Tapi yang salah adalah ketika kita menangisi sesuatu dan kita tidak bisa melihat sesuatu yang kita tangisi itu. Yaitu adalah Yesus di balik itu sebenarnya. Kita sangat mengasihi seseorang. Kita sangat mengasihi sesuatu mungkin. Tapi kalau kita menangis terus menerus. Itu kayak menunjukkan kita sedang menangis tanpa pengharapan. Bukan gak boleh nangis, ingat. Sangat wajar kita nangis. Tapi jangan sampai tangisanmu itu menjadi tangisan yang hilang pengharapan. Makanya kita kira bisa memahami. Pengkhotbah pasal 3 kan mengatakan kan, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu yang ada di bawah matahari itu ada masanya. Semua ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ya kan? Ada waktunya untuk tidak menangis. Semua ada waktunya. Sebenarnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua adalah sebuah kesatuan yang sangat indah. Akhirnya kita bisa memahami bukan? Mengapa Salomo dulu mengatakan apa? Ada waktunya kok kamu untuk nangis. Ada waktunya juga kamu untuk tidak menangis. Kita tidak bisa hidup selalu dalam tangisan. Sekalipun kita sangat mengasihi orang ini. Itu artinya kita sedang menangis di dalam sebuah ketidakadanya pengharapan. Ini adalah kekeliruan yang dialami oleh Maria. Makanya kita harus melihat sebenarnya. Di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Yesus itu pernah dan sering kali sampai 3-4 kali. Yesus mengatakan apa? Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang berdosa. Dan dia akan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Sebenarnya Yesus itu kan sering mengatakan mengenai mengapa dia mati. Perkataan mengapa dia harus datang ke dalam dunia. Kepada murid-muridnya. 2-3 kali sampai 4 kali bahkan ada yang dicatat. Sering Yesus katakan, aku akan mati memang, tapi aku akan bangkit. Aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Itu sering Yesus ucapkan. Dan di sini kita bisa memahami akhirnya. Kenapa pas Yesus datang ke Maria, dia katakan apa? Siapa sih yang kamu cari Maria? Siapa sih yang kamu tangisi Maria? Yesus itu sebenarnya mau bilang, yang kamu tangisi adalah pribadi yang sebenarnya akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu akan digenapi dan sudah tergenapi.
Kamu memang mengasihi aku dan aku tahu kamu mengasihi aku Maria. Tapi kamu juga jangan lupa, tangisanmu itu jangan seperti tangisan orang yang tidak percaya. Tangisanmu tidak boleh seperti tangisan orang yang seakan-akan tidak punya Tuhan. Maka kenapa jikalau ada keluarga kita yang meninggalkan kita, kita bisa menangis dalam satu waktu. Tapi dalam waktu yang lain, satu sisi kita memahami bahwa orang yang sudah tidak bersama-sama dengan kita saat ini sudah bersama-sama dengan siapa? Dengan Yesus. Amin. Ini jadi pengharapan kita. Sekalipun kita sedih, tapi kita punya pengharapan. Kita gak selalu sedih dan terpuruk dalam kesedihan kita. Karena Yesus pun sama. Kalau Yesus bangkit, maka orang yang mati di dalam Yesus pun akan bangkit. Kalau Yesus menang, orang yang mati di dalam Yesus pun akan menang. Kalau Yesus hidup, maka orang yang akan mati pun dia akan hidup kelak. Dan ini menjadi pengharapan kita. Silakan Anda sedih, silakan Anda menangis. Yesus sangat tahu kesedihanmu, Yesus sangat tahu tangisanmu. Tapi satu hal yang Yesus ingin tekankan juga, siapa yang kamu tangisi? Orang yang kamu kasih, dia adalah orang yang sudah di dalam Yesus. Dan sebenarnya ini menjadi sebuah pengharapan kita. Yesus pun sudah bangkit. Dan kelak, orang yang mati dalam Kristus ini akan dibangkitkan juga di dalam Kristus. Wow, Yesus ingin menegur Maria sebenarnya. Sekalipun Maria kelihatannya murid yang sejati, namun lihat tetap ada kerapuhan kok di dalam diri murid yang sejati. Makanya kalau kita belajar mengenai pencobaan, saya beberapa hari ini baca terus buku tulisan dari Puritan. Dan beberapa minggu ini tulisan Puritan itu yang ditulis oleh John Owen, itu selalu menekankan mengenai pencobaan, dan pencobaan. Kita sering bilang pencobaan itu lahir dari iblis, tapi John Owen tulis apa? Pencobaan juga bisa lahir dari diri kita sendiri. Karena kita mencobai diri kita sendiri, kita buka celah. Kita punya kerapuan dan kita buka kerapuan itu. Dan akhirnya kita terporak-porandakan sama kerapuan itu. Kita bisa masuk kok ke dalam pencobaan. Yesus juga masuk dalam pencobaan. Tapi Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi seringkali kita jatuh di dalam pencobaan. Kalau kita rapuh di dalam hal itu, kita buka diri kita. Kita tahu kita lemah di mana, kita tahu kita rapuh di mana. Tapi kita nggak mau untuk berjuang dalam hal itu. Ya kita akan jatuh dalam pencobaan itu. Saudara bisa masuk dalam pencobaan, ingat. Yesus pun masuk dalam pencobaan. Tapi Yesus tidak jatuh dalam pencobaan, dia menang. Kalau Yesus menang, kemenangannya itu, kuasa kemenangannya itu pun akan melingkupi setiap kita yang di dalam Kristus juga. Amin. Ini yang kita bisa saksikan. Lalu apa yang bisa kita simpulkan dari poin kedua ini? Kasih memang akan diwarnai dengan tangisan. Namun tangisan bukanlah tujuan akhir dari kasih. Tujuan akhir dari kasih adalah pengharapan. Ingat. Kalau kita mengasihi Yesus, kita mungkin bisa menangis. Tuhan, kenapa begitu berat? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup aku? Kenapa keluargaku kok kacau Tuhan? Kenapa kok usahaku kayak gini Tuhan? Kenapa kok aku kayak begini banget sih hidupku Tuhan? Engkau boleh menangis itu. Menangislah bersama Yesus. Karena Yesus pun akan menangis juga bersama dengan engkau. Namun dia tidak membiarkan kita terus-menerus nangis dalam situasi yang kita tangisi. Tangisan kita adalah tangisan di dalam pengharapan. Ketika kita nangis, ingat kekuatan yang sama akan melingkupi kita dan memampukan kita. Dan kita bisa lihat, oke Tuhan, enggak apa-apa ini terjadi sama hidupku. Aku tetap yakin aku punya Tuhan yang sangat hebat. Aku yakin aku punya Tuhan yang sudah bangkit. Apapun yang terjadi dalam hidupku, sekalipun aku nangis Tuhan, aku tahu aku punya kekuatan di dalam Engkau karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Dan kemenanganmu ini akan mentransformasi hidup kami juga. Dan ketika kami dalam tangisan pun kami tetap bisa melihat ada sebuah pengharapan di dalam Kristus. Wow. Ini sangat indah bukan? Makanya kenapa Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena. Ingat, di dalam diri murid yang sejati selalu ada kerapuhan. Dan kerapuan ini bisa menjadi sebuah pencobaan bagi kita dan kita bisa jatuh di dalamnya. Maka dari itu kita butuh melihat siapa Yesus, siapa Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk setiap kita. Amin. Dan ini adalah poin yang terakhir buat kita, transformasi Injil. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, akhirnya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara kalau lihat teks ini, saudara akan bilang, maksudnya apa sih ketika Yesus bilang, Maria kamu jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Apakah karena Yesus belum 100% kudus, dia belum pergi kepada Bapa? Artinya tubuhnya masih sangat kudus. Maria kamu gak boleh pegang ya. Kalau kamu pegang aku jadi gak kudus. Kamu masih dalam dunia, kamu berdosa. Aku Allah. Kalau kayak gitu, kenapa Yesus pas bangkit bertemu dengan Thomas, Yesus bilang apa? Pegang. Pegang kalau kamu gak percaya. Saudara ngerti maksudnya? Maksud Yesus lalu apa di sini kepada Maria? Kamu gak boleh pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Kalau kita melihat di dalam Indonesianya memang agak sulit memahami ini. Kita seakan-akan akan berpikir, apa Yesus terlalu kudus ya? Maria terlalu berdosa ya? Karena dia gagal tadi. Enggak, bukan itu sih. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, Yunaninya, ini punya makna present. Jadi yang dilakukan oleh Maria adalah terus-menerus memegang Yesus. Maka ketika Yesus menyapa Maria, akhirnya, Maria pun sadar loh. Dengan sapaan yang begitu personal buat hidupnya. Dia tidak bisa nolak lagi dan dia tahu siapa yang menyapa dia secara personal itu. Makanya dia bisa nengok. Bisa berespon, dia bilang apa? Rabuni, guru. Dan dia dengan luapan yang sangat senang. Dia bisa datang ke Yesus. Yesus, ternyata engkau yang tadi ya manggil aku ya. Aduh sorry aku gak nyadar loh. Tadi mataku berlinang air mata sampai aku gak nyadar bahwa itu yang tadi yang nanya adalah engkau. Aku pikir itu penjaga kubur, penjaga taman. Aku gak nyadar. Tapi ketika Yesus manggil dia secara personal dia tahu. Dan ketika Yesus panggil dia secara personal, lihat. Maria bilang apa? Maria tuh langsung gini loh, langsung mendekap kaki Yesus. Hap, jangan pergi ya, jangan pergi ya, jangan pergi ya. Terus menerus memegang Yesus. Maka Yesus bilang apa? Kamu jangan pegang aku. Kamu jangan halangi aku. Aku tuh mau pergi loh. Aku tuh belum pergi kepada Bapa, kamu tenang aja. Aku belum naik kepada Bapa, kamu tenang aja. Dan makanya Yesus mau bilang apa sih sebenarnya secara sederhana? 40 hari aku akan bersama-sama dengan kamu ngajarin kamu soal Injil Kerajaan Allah. Kamu tenang aja, gak usah takut. Saudara lihat kan, kasihnya begitu apa ya? Kayaknya tuh harus ada Yesus yang secara fisik dengan Maria. Pada waktu itu baru dia betul merasakan sebuah kekuatan. Tapi Yesus ingin bilang apa? Enggak begitu Maria. Sekalipun aku nanti naik ke surga, aku tidak lagi bersama-sama dengan engkau. Rohku, Roh Kudus, roh yang sangat indah itu, yang sangat kudus itu akan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada. Dan roh yang sama sebenarnya menyertai setiap kita loh. Roh yang sama menyertai setiap kita. Dia adalah Immanuel bukan? Yesus adalah Immanuel. Sekalipun secara fisik dia sudah gak ada. Tapi ingat, nanti dalam peristiwa Pentakosta kita akan melihat rohnya yang sangat kudus itu yang selalu menyertai, diberikan kepada kita. Apapun kondisimu di rumah Bapak Ibu, kesedihan apapun yang kau alami, ingat. Roh yang sama yang diberikan kepada murid-murid pada masa Kisah Para Rasul itu juga adalah roh yang sama yang sedang mendiami hati kita. Apapun yang engkau alami, ingat engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu yang akan selalu bersama-sama dengan engkau, membuat engkau kuat dalam kondisi apapun. Amin. Ini sangat indah bukan? Kau gak perlu takut, kau gak perlu merasa dirimu nangis tanpa pengharapan. Kau punya roh yang hebat itu, kau punya roh yang membebaskan itu. Kau punya roh yang sangat indah itu, yang gak pernah sekali-kali meninggalkan kau. Maka Yohanes bilang apa? Roh Kudus itu akan mendiami kau selama-lamanya. Tidak mungkin pergi. Dan ini juga yang sebenarnya ingin Yesus katakan di dalam teks ini. Maria kamu jangan pegang aku. Aku belum naik kepada Bapa kok. Toh andai kata aku naik pun, aku tidak akan meninggalkan engkau secara roh. Kita tetap terikat. Wow, indah bukan? Ini yang Yesus berikan kepada Maria. Dan sebenarnya sapaan Maria yang Yesus berikan itu adalah sapaan yang begitu personal. Apa yang bisa kita lihat dari bagian ini? Panggilan yang personal menunjukkan cintanya yang dalam sebenarnya. Cinta yang mengangkat kita dari sebuah keterpurukan. Yesus tahu Maria ini sedang terpuruk di dalam cintanya sendiri. Sebenarnya dia tidak sedang mencintai Tuhan dengan utuh. Dia semua menginginkan apa? Ada Yesus secara fisik yang hidup, biar aku tetap bisa sama-sama dengan dia. Hidupku terjamin. Ini kekeliruan Maria. Dan ketika Yesus menyapa Maria, akhirnya Maria pun bisa berespon, Rabuni. Itu adalah sebenarnya seruan pertobatan Maria juga. Bukankah ini juga yang dilakukan oleh Yesus Kristus buat kita?
Di tengah keterpurukan kita, di dalam dosa, kita gak mampu ngapa-ngapain, kita takut, kita gak bisa beranjak dari hidup kita yang penuh lumpur itu. Sapaan Yesus yang begitu personal ketika dia mengatakan, Michael. Akhir-akhirnya saya bisa berespon, Yesus. Itu sapaan yang bukan hanya memberikan kekuatan, tapi itu sapaan yang dimulai dari sebuah penerimaan. Apapun kondisi hidupmu, Yesus menerima engkau ketika dia menyapa engkau secara personal. Dan saya mau kasih tahu, ketika Yesus sudah menyapa engkau secara personal, itu artinya sangat dalam. Yesus bukan hanya tahu siapa yang sedang menangis di hadapan dia. Yesus bukan hanya tahu orang ini seperti apa. Ingat, gembala yang baik itu gembala yang tahu nama domba-dombanya. Ini Yesus sedang kerjakan ketika dia manggil Maria. Ketika dia menyapamu dengan sebutan namamu. Ingat, apapun kondisimu, Tuhan itu sebenarnya tahu. Tuhan mau bilang, aku tahu kok yang kamu hadapi. Aku tahu betul. Aku tahu betul. Tadi itulah sapaan penerimaan. Apapun yang kamu alami, sekalipun kamu gagal mempercayai aku, kamu gagal melihat aku di dalam pergumulanmu, aku tetap menyapamu. Dan sapaan itu akhirnya memberikan sebuah kekuatan buat kita untuk berkata, Tuhan ada ternyata ya, Tuhan bangkit ya. Tuhan ada dalam tangisanku ya. Tuhan ada dalam pergumulanku ya. Thank you Tuhan. Sudah lihat sapaan yang begitu indah juga disapa Tuhan untuk engkau di rumah. Dia menyapa engkau dengan namamu. Dia bukan menyapa engkau dengan sebutan hai engkau. Dia menyapamu dengan sebutan namamu. Dan dia tahu siapa hidupmu. Apa yang kau lakukan di masa lalu. Dan apa yang kau butuhkan di masa sekarang. Ini sapaan yang begitu indah buat setiap kita. Sapaan yang penuh dengan penerimaan. Ini juga yang sebenarnya Yesus lakukan ketika dia menggantungkan dirinya di kayu salib. Dia mengatakan apa? Jika kita menyelidiki apa yang ada di belakang salib, kita akan mendapati nama kita sebenarnya terukir indah di sana. Saudara resapi kata-kata ini. Jika kita menyelidiki apa yang ada di belakang salib, kita akan mendapati nama kita terukir indah di sana. Ini artinya apa? Apapun hidupmu, apapun kondisimu, Tuhan tetap mati untukmu. Dia tetap berinisiatif untuk engkau. Bukankah ini juga yang Allah lakukan ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa? Adam dan Hawa ngumpet, takut, bahkan mendengar suara langkah Allah pun dia gak berani merespon Allah. Dia takut, dia ngumpet. Tapi ketika Allah manggil, di mana engkau? Dengan ketakutannya itu akhirnya dia bisa berespon. Di dalam ketakutannya, di dalam ketidakmampuan akhirnya dia bisa berespon. Kenapa mereka bisa berespon? Karena Allah berinisiatif memanggil mereka. Hari ini saya mau kasih tahu, Allah yang sama sedang memanggil engkau dengan sebutan namamu. Engkau gak perlu pusing dengan hidupmu saat ini. Pergumulanmu yang berat, apapun yang kau alami, percaya. Dia sangat mengenal nama dari domba-dombanya. Dan ketika dia menyapa engkau dengan namamu, dia siap untuk menolong engkau. Dan dia sudah menerima engkau apa adanya. Mungkin kau pernah gagal, mungkin kau pernah lupa terhadap dia. Namun kasihnya begitu besar melingkupi setiap kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami tahu perjumpaan yang kau berikan kepada Maria adalah perjumpaan yang begitu indah. Sekalipun Maria tidak sempurna, sekalipun Maria seakan-akan menangis dengan sangat indah karena dia sangat mengasihi engkau, namun kau tetap melihat ada kerapuhan di dalam tangisannya. Tuhan, kami rindu di dalam setiap tangisan kami tidak hanya menangis seperti orang yang tidak punya Tuhan, seperti orang yang tidak mengenal Engkau. Namun kami ingin Tuhan, sekalipun kami menangis bersama Engkau. Kami menangis di dalam sebuah pengharapan, sekalipun itu sulit buat hidup kami. Tapi kami mau belajar untuk bisa menangis bersama Engkau. Dan dalam tangisan kami tahu Tuhan akan memanggil kami dengan sebutan nama kami masing-masing. Kau tahu apa yang kami butuh. Kau tahu pergumulan hati kami yang terdalam Tuhan.
Kami bersyukur punya Allah yang begitu indah, begitu baik buat kami. Terima kasih, terima kasih. Kiranya perjumpaan ini boleh kami rasakan terus di dalam setiap kerapuhan hidup kami. Dan kami tetap bisa memandang Engkau sebagai Tuhan yang begitu sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk perjumpaan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.